membuat peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Agatha, Muhammad Humam, Raffi Abdul Fattah, Meta Triana Asri, serta saya sendiri Raisya Salsabila. Boleh di next? Ya, sebelumnya tepuk tangan dulu ya. Kelompok 3. Ya, lanjut kelompok 3. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, masalah serta penyebabnya. Kasus korupsi masih menjadi masalah utama bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Berdasarkan Corruption Perception Index, tingkat korupsi Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dengan perolehan skor 37 dari 100.3. Di mana skala 0 ini menunjukkan bahwa negara memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sedangkan skala 100 menunjukkan bahwa negara bersih dari korupsi. Tentu hal ini sangat merugikan bagi perekonomian negara serta kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya teknologi informasi, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk memberantas masalah korupsi, baik dari penanganan yang telah terjadi, serta melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan pidana korupsi lebih lanjut. Karena dengan menerapkan teknologi ini dapat membuat suatu data menjadi lebih transparan, akuntabilitas, serta mendorong peran masyarakat untuk turut berpartisipasi menggunakan layanan yang bisa digunakan untuk melawan korupsi, dengan cara meningkatkan akses ke informasi publik, memantau kegiatan penyelidikan, dan memungkinkan pelaporan korupsi. Pertama-tama, saya akan memberikan definisi korupsi menurut Waterbury adalah sebagai berikut. Corruption is the abuse of public power and influence for private end. Pada intinya, korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi tentu saja dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Berikutnya, kita lihat bagaimana tingkat korupsi terbaru di Indonesia. Kita dapat memantau dari hasil survei yang dirilis setiap tahunnya, dikenal sebagai IPK atau Indeks Persepsi Korupsi. Istilah lainnya disebut sebagai yang disebutkan sebelumnya, CPI atau Corruption Perception Index. Skor CPI adalah sebuah gambaran. Sebentar. Ini di inisial ya. SN gitu, jangan sebut namanya. Di PowerPoint-nya diganti. Ya, masalah ini kasus korupsi di Indonesia. Ini jangan sebut nama, dikasih inisial SN diganti ya. Ganti sekarang. Bisa nggak diedit? Ya, bagus. Nanti inisial ya. Jangan terlalu vulgar gitu. Oke, Pak. Ya. Oke, nah dilanjut. Baik. Belum selesai. Baik, menurut skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi dalam level suatu negara atau suatu teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor skala 0 sampai 100, jika 0 berarti sangat korupsi dan 100 berarti sangat bersih. Menurut Wawan Suyatmiko, peneliti Transparency International Indonesia, CPI Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37/100, yang berada di peringkat 102 atau 103 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini dari tahun sebelumnya telah turun 3 poin dari tahun 2019. Yang lalu berada pada skor 40/100. Melihat ini, berarti keadaan korupsi di Indonesia tidak berada dalam kondisi yang membaik selama masa pandemi. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh kasus korupsi yang ada, yang cukup terkenal dan diketahui banyak orang, yaitu kasusnya IKTP, yang tersangkanya sebagai SN, yang telah menyebabkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun. Jika ditambah dengan kasus-kasus lainnya, kerugian negara dipastikan mengalami angka yang lebih tinggi lagi. Boleh di next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab masalah yang akan dipresentasikan oleh saya. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya suatu korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri adalah satu aspek perilaku individu. Dikatakan bahwa nafsu adalah musuh terberat manusia. Hasrat akan tamak ada pada setiap individu. Bahkan bagi seorang pemimpin maupun penguasa memiliki hasrat untuk memenuhi kekayaan mereka. Kenapa sih? Karena diakibatkan oleh moral yang kurang kuat. Lalu yang kedua adalah aspek lingkungan. Lingkungan merupakan aspek yang mendukung kuat mengalahkan sifat moral baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Bahkan, keluarga dapat menjadi dorongan utama seseorang melakukan korupsi. Kenapa? Karena gaya hidup yang sudah terbiasa konsumtif. Lalu yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, ini nih, masyarakat ini kurangnya rasa kesadaran bahwa korban utama korupsi itu adalah masyarakatnya sendiri gitu. Namun banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Kebutuhan ekonomi sangatlah penting bagi manusia, sangat jelas jika berdasarkan faktor internal aspek sosial. Manusia memerlukan kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kebutuhan ekonomi sangatlah penting bagi manusia, sangat jelas jika berdasarkan faktor internal aspek sosial. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah aspek politis. Setiap individu mendapatkan posisi kekuasaan yang tinggi, maka dalam sebuah politik akan terjadinya persaingan. Nah, mereka ini rela melakukan segala cara, baik suap menyuap dalam memperebutkan posisi tersebut. Lalu yang keempat adalah aspek pengawasan. Nah, kurangnya pengawasan dalam menjalankan suatu proyek sehingga para koruptor bisa leluasa untuk menjalankan tindakan korupsi seperti pada kasus yang kita ambil ini, mega korupsi IKTP. Jika dilihat dari rumusan surat dakwah, jaksa penuntut umum, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pilah di Komisi Hukum DPR RI yang menghalangi terjadinya tindakan pidana korupsi dalam kasus IKTP ini. Lalu selanjutnya adalah analisis masalah dan penyebab yang akan dijelaskan oleh teman saya, Humam. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 2 tentang analisis masalah. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia selama ini. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia cenderung dilakukan secara parsial dan tidak didukung oleh rancangan strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan para pelaku koruptor dapat dengan mudahnya melakukan korupsi karena hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memberikan efek jera bagi si koruptor ini, dikarenakan pasal yang dikenakan pada koruptor tersebut dinilai tidak maksimal. Kasus korupsi EKTP merupakan salah satu kasus korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun. Ini mengakibatkan akumulasi kerugian keuangan negara yang signifikan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga mempengaruhi kebahagiaan masyarakat dan menghambat pembangunan negara. Dari kasus korupsi IKTP ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Tetapi faktor yang paling penting yaitu hasrat dan tamak ada pada setiap individu. Bahkan bagi seorang pemimpin maupun penguasa memiliki hasrat untuk memenuhi kekayaan mereka diakibatkan moral yang kurang kuat serta gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi. Ya, selanjutnya usulan solusi dan perencanaan. Pencegahan korupsi menggunakan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Sehingga panduan ini bersifat interaktif dan berkesinambungan. Namun demikian panduan ini bisa berjalan efektif manakala ada komitmen pemimpinan. Itulah sebabnya komitmen diletakkan sebagai fondasi dalam menjalankan upaya pencegahan. 1. Perencanaan plan. Rencana diperlukan agar pencegahan korupsi berjalan efektif dan menyeluruh. Untuk membuat perencanaan ini, pemerintah harus memahami peraturan perundangan yang mengatur pidana korupsi.
identifikasi risiko korupsi yang berdampak bagi pemerintah, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korupsi. Dengan melakukan pengidentifikasian, maka tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini. Yang kedua, pelaksanaan. Pemerintah menjalankan aktivitas untuk mencegah korupsi sesuai yang direncanakan. Aktivitas tersebut seperti membuat kebijakan anti korupsi. Yang ketiga ada evaluasi. Pemerintah akan mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi ini untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sudah sesuai sasaran dan tujuan yang telah diterapkan. 4. Perbaikan. Tahap korektif. Jika tahapan sebelumnya dilakukan dengan baik, maka perencanaan pelaksanaan evaluasi dapat diulangi, tetapi bila ada yang menyimpang, bisa dilakukan perbaikan hingga diharapkan tercapai konsistensi dan kesinambungan dalam pencegahan korupsi. Dan terakhir ada respon. Tahapan ini aksi kolektif dan lapor dan diharapkan dapat mendukung penegakan hukum sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintahan dapat langsung menerapkan elemen-elemen yang tertuang dalam panduan sesuai ukuran dan kapasitas korporasi. Panduan ini harus diimplementasikan bukan hanya menjadi kebijakan normatif, mengingatkan bahwa meskipun semua elemen panduan sudah terapkan, tidak menjamin korporasi bisa bebas dari jerat hukum jika memang terbukti salah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-procurement yang akan menjadi solusi menekan angka korupsi yang berbasis teknologi. Pertama-tama, e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang melaksanakannya dilakukan secara elektronik atau berbasis web dan internet. Jadi, tujuannya diciptakan e-procurement adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa melalui media elektronik antara pekerjanya dan penyedia jasa. Lalu, apa saja manfaat diciptakannya e-procurement ini? Yang pertama yaitu mengurangi kontak fisik baik dari penyediaan maupun antara penyedia dengan PPK atau Pokja. PPK atau Pokja itu pihak atau kelompok kerja yang mengelola penyediaan barang dan jasa. Jadi kedua belah pihak tidak secara langsung menyentuh uang yang dapat mengakibatkan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kedua, membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, sehingga perkembangan kesejahteraan bagi masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif. Lalu yang ketiga, menghemat biaya operasional. Jadi pengadaannya baik dari sisi panitia maupun penyedia ini lebih menghemat biaya karena dilakukan secara elektronik. Yang keempat, meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan, karena melalui e-procurement ini, segala transaksi tercatat dan bersifat transparan. Demikian, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next. Oke, lalu ini ada contoh produk dari lembaga KPK dengan menerapkan teknologi informasi berupa website. Seperti yang tertera pada PowerPoint, ini merupakan tampilan dari website yang bernama KWS, yang memungkinkan masyarakat untuk melapor tindakan korupsi secara langsung. Pada web tersebut pun tersedia panduan secara lengkap mengenai mekanisme pelaporan, penyelidikan kasus korupsi, serta hal-hal lainnya terkait web KWS ini. Oke, di next. Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
Tindakan korupsi Indonesia telah memasuki tahap hyper-corruption yang menjadi masalah terbesar bagi pemerintah masyarakat Indonesia dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik secara eksternal maupun internal. Nah, tindakan pencegahan korupsi amat sangat perlu ditingkatkan oleh pihak berwenang. Selain itu, peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk dapat kooperatif dalam melakukan upaya pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Lalu, untuk saran yang dapat kita usahakan dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah penanaman sifat moral anti korupsi kepada bibit-bibit muda dalam penyadaran masyarakat mengenai kerugian dari tindakan korupsi. Tindakan secara aktif yang dapat dilakukan adalah menggunakan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, Action, sehingga panduan ini bersifat interaktif dan berkesinambungan, selain perlunya mengembangkan teknologi agar pelaksanaan keuangan negara lebih terdata dan transparan melalui e-procurement dan e-government. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sebelum tepuk tangan. Ada yang bisa menjelaskan nggak kelompok ini? E-procurement itu apa? Jadi e-procurement itu proses pengadaan barang atau jasa untuk pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik. Ya, 100. Ya betul, jadi bisa artinya kalian ya betul, itu salah satu cara untuk mengurangi celah ya. Ya silakan ditutup untuk kelompok 4. Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan ditutup kelompok 4, selanjutnya kelompok 5 siap-siap. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.